hareup heula sadayana. Pesian heula nu payun di belah dieu jang. Sian heula teh keur batur di dinya. Para muallimin mah di dieu sararea lain di sisi. Eta keur batur nu kakarak asup kakarak. Tong kitu. Ya. Batur mah maluanian asup ka dieu. Ente nu kudu ti heula. Tamai la arwahi abai umatin mahfudin wa ahli baiti wa dzurriyyati thayyibin tahirin sahabati al-muhfadhin mukarramin sari tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin min din wal hidayati wa tamkin min arwahi akhwanihi min al-anbiya al-mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli wa ashabihi radhiyallahu ajma'in tamai la arwahi الأرواح الملائكة المقربين عن الصالحين الأرواح الملائكة والأرواح الأولياء على معشر الصالحين رضي الله عنهم جميع أهل سلسلة الطرق علم القدرية ونكشبين ليشهد العالم رسول قدوة الأولى برهان سنة الشيخ بن عبد القادر الجيلاني كنا صار هذا شمن رضي الله عنه حاضر الإمام البكر رضي الله عنه عبد الله بن عداد رضي الله عنه أبي الحسن الشهيد المنذر الإمام ابن الشهيد الشيبة الإمام عبد العباس البر أعوذ الإمام بن عبد الله السكندري محاضرة ثم إلى حضر الإمام البكر أبي عز المسلمين في الإمام السبران محاضرة محمد كبير فنم سعف الدين محاضرة محمد بن عجمي سديس سقط معروف الكرخ مثلا رضي الله شهود الله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الأربع العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواحهم أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخونا وخالاتنا والسادة على مشايخ جميع أولياء مدى شهود الله لهم الفاتحة أحسن درجة سيدي يا أحمد طه من بهي درجة سمعنا درجة درجة معدنا درجة درجة محمد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأربع العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم أرواح المؤمنين والمؤمنات المسلمين مشارق الأرض المغارب شهود الله لهم الفاتحة
إلى خصوصا حضرة السيد محمد سيد علي المالك رضي الله عنه. يقول الله له الفاتحة. كان عمد كان صراطا مستقيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. زاد لساني وهدي قلبي زاد لساني وهدي لساني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فمن بهم المرسلين جميل بالعافية برحمتك. الله سبحان الملك الخلاق سبحان المخلوق سبحان هي شيء يذيبكم ويذيبكم جديد وما ذلك على نبي الله مساء. ومن بيد من قلد الأمور كلها ولي. اللهم لا تغفر سر بسر يا قدر الأول كاسر صلى الله على سيدنا محمد رضي الله عنكم. Lain kosong boleh diajak. Ini nak. Kata boleh dia harus. Mana enjang? Halaman Allah halaman sabaraha. Mana wa i'tin
halaman 25. Radhiyallahu anhum. Qala al-muallifu qala Imamul Jalil Syekhuna Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I'tina'uhu bi thiyabihi wa hayatihi. Allah, i'tina'uhu, dan bahwasanya perhatian beliau, bahwasanya ini yang akan diceritakan adalah i'tina'uhu bi thiyabihi wa hayatihi. Perhatian beliau kepada pakaian-pakaian beliau dan gerak-gerik beliau. Bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya. Inna husna samti, sesungguhnya baiknya reputasi, wa zayyal hasani, dan gaya yang bagus, min syama'ilil anbiya'i wa khisalihim al asliyati, adalah bagian dari sifat-sifatnya para nabi, daripada akhlak-akhlaknya para nabi yang asli. Selalu baik reputasinya, selalu baik juga gayanya. Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam,
dan bahwasanya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul anbiya'i. Beliau adalah junjunannya semua para nabi. Walidzalika, maka oleh sebab itulah, karena sebab itulah fahuwa antufu khalqillahi badana. Beliau adalah makhluk Allah yang paling suci badannya, wa thawban dan pakaiannya, wa baitan dan rumahnya, wa majlisan dan majlisnya. Wa fil hadithi dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mithla hadzal rajuli wala ahsana minhu wajhan wala anqa thawba. Saya tidak melihat seperti orang ini. Tidak ada yang paling indah daripada dia wajahnya, dan tidak ada yang paling suci daripada dia pakaiannya. Ini perkataan sahabat Nabi, kan? Perkataan sahabat Nabi, bukan perkataan Nabi. Fil hadithi, dalam hadis, ya ini perkataan sahabat tentang Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ulangi, wa fil hadits, dalam hadis dikatakan ma raaitu mithla hadzal rajuli wala ahsana minhu wajhan wala anqa thawba. Saya tidak melihat, kata seorang sahabat, saya tidak melihat seperti orang ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak melihat yang paling indah daripadanya, paling baik daripadanya wajahnya, dan saya tidak melihat yang paling suci daripadanya pakaiannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatajammalu, dan terbukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdandan. Wa yahutsu 'ala tajammuli, dan beliau mendorong kepada sahabat-sahabatnya untuk berdandan. Wa yaqulu, dan beliau berkata, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai kepada keindahan. Allah mencintai kepada keindahan. Masya Allah. Jadi dandan teh, Masya Allah. Ya. Ziyul anbiya, para nabi semuanya begitu. Kebersihan, keindahan, kerapihan, kan? Selalu rapi. Nah, kewangian. Wa kana yura'il ahwala wal munasabati, dan terbukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga seluruh situasi, kondisi, dan semua munasabah. Munasabat dengan Id, munasabat dengan kalau ada tamu, munasabat kalau beliau bepergian, munasabat kalau ada gitu kan. Kalau dengan ada, beliau menjaga munasabat itu. Beliau menjaga segala situasi kondisi beliau. Fa idza ja'al wufudu, maka jika datang para utusan-utusan dari luar menghadap kepada beliau, kana lahu halun akhar, maka beliau memiliki situasi yang ada, kondisi yang lain lagi, fi muqabalatihim, dalam menyambut mereka. Jadi kalau ada tamu khusus gitu kan, begini, dandanannya begini gitu kan, gayanya begini, caranya begini, jadi betul-betul disesuaikan menghadapi para raja begini, menghadapi ini begini, menghadapi ini begini. Fa yatajammalu bi thawbihi wa bi jubbatihi, maka beliau berdandan dengan pakaiannya dan jubahnya, au bima huwa hadirun ladaihi, atau dengan apa saja yang ada padanya. Hadir itu, yang hadir, yang ada padanya.
saat itu. Mimma yunasibu al-qadima wahalahu, daripada barang-barang yang munasabah dengan tamu yang datang dan situasi kondisi tamu yang datang. Sesuaikan pakaiannya, kalau ada raja begini gitu kan, kalau ini begini, disesuaikan. Wa idza ja'al idu, dan jika datang hari Id, labisa hullatan makhsusatan lidzalika, beliau memakai dandanan yang khusus untuk Id tersebut. Ya, ada dandanan yang khusus untuk Id. Wakadzalikal Jum'atu, begitu pula hari Jumat, jadi ada khusus dandanan hari Jumat. Wa kana ya'muru bidzalika, dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya kepada berlaku seperti itu. Jadi menjaga situasi kondisi, menjaga munasabat-munasabat. Kita harus selalu bisa menyesuaikan, pandai menyesuaikan, ya, dalam segala situasi kondisi. Ya. Kalau ke sawah pakai apa, kalau ngaji pakai apa, kan? Hari Jumat bagaimana dandanannya. Rasul beda antara hari Jumat dengan hari-hari biasa. Hari Id dengan hari-hari biasa beda. Ketika ada tamu dan tidak ada tamu. Ketika tamunya para raja itu, dan atau tamunya rakyat biasa beda. Itu. Disesuaikan selalu oleh beliau. Allah, 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 Allah. Wa yaqulu, dan berkata beliau, ahsinu libasakum, indahkanlah, baguskanlah pakaian kalian, wa aslihu rihalakum, dan juga benahi, ya, benahi itu kendaraan kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun, sehingga kalian ada laksana kalian karang, ya, di pipi. Jadi kelihatan oleh semuanya. Finnasi, di tengah-tengah manusia. Kayak karang di pipi, jadi kelihatan. Ya. Allah. Itunya ulah lak-lak lek-lek. Ulah pada rau. Tuh, terus itu tuh lak-lak lek-lek. Kancing ke sing rapi. Itu di kopeahna buu kahareup gitu kan, sing rapi. Belajar mengikuti Nabi. Masya Allah. Diniatkan aja. Mengikuti ajaran Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah beliau. Pakai wangi-wangian, harus selalu wangi, selalu rapi. Wa yaqulu, dan beliau berkata, inna min karamatil wa yaqulu, dan beliau berkata, innallaha idza an'ama 'ala 'abdi ni'matan, sesungguhnya Allah Ta'ala jika memberikan nikmat kepada seorang hamba, pada suatu nikmat, yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi, Allah mencintai melihat bekas nikmatnya tersebut pada hambanya tersebut. Jadi harus kelihatan. Tuh. Ya, bekas nikmat itu harus kelihatan ada. Alhamdulillah. Jadi kita memperlihatkan juga kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Allah. Wa yaqulu, dan berkata lagi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min karamatil mu'mini 'ala Allahi niqa'a thawbihi wa ridahu bil yaziri, sesungguhnya daripada kemuliaannya seorang mukmin, ya, di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bahwasanya bajunya suci, bersih, ya, dan dia
ridha dengan rizki yang sedikit. Itu termasuk kemuliaan mukmin di sisi Allah. Ya, kemuliaan orang yang beriman di sisi Allah diantaranya adalah kalau pakai pakaian selalu bersih dan selalu ridha terhadap rizki yang sedikit. Wakana sallallahu alaihi wasallam yanha an ta'ridi thiyabi lil wasakhi, dan terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya daripada memperlebar pakaiannya, memanjangkan maksudnya pakaiannya lil wasahi, karena kotor. Kalau terlalu panjang kan nanti kena tanah jadi kotor. Wa ya'muru bi rafiha 'alil ardi, dan beliau memerintahkan kepada sahabatnya, memerintahkan agar mengangkat pakaian bagian bawahnya daripada tanah. Ya, yaqulu, beliau berkata, irfa' izarak fa innahu anqa wa abqa. Angkat sarungmu karena sesungguhnya itu lebih suci kepada sarung dan lebih awet sarungnya nanti. Kalau sarungnya sering kena tanah nanti malah jadi tidak awet nanti sarungnya, kan? Dan sarungnya jadi kotor, kan? Allah. Dan menjaga pakaian agar pakaian awet, kan? Rasul menjaganya seperti itu. Agar selalu bersih. I'tina'uhu binadhafati baitihi wa masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan diceritakan adalah perhatiannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebersihan rumahnya dan kebersihan masjidnya. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani binadhafati baitihi. Telah terbukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian terhadap kebersihan rumahnya. Wa yuhibbu an yakuna nadhifan, dan beliau menyukai rumahnya bersih. Wa yahutsun nasa ala dzalika, dan beliau mendorong orang-orang agar perhatian terhadap kebersihan. Masya Allah. Kebersihan rumahnya. Wa yaqulu, dan beliau berkata kepada para sahabatnya, nadhifu afniyatakum, bersihkan halaman-halaman rumah kalian. Wa kana ya'tani binadhafatil masjidi, dan terbukti beliau sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada kebersihan masjid. Wa yahtammu bidzalika, dan juga beliau perhatian terhadap kebersihan masjid tersebut. Wa yafrahu biman yaqumu bihadzal muhimmati, dan beliau bahagia dengan orang yang menangani kerja kebersihan tersebut. Ya, bihadzal muhimmah, kepada pekerjaan ini. Beliau bahagia, ya, kalau ada sahabat yang menangani kebersihan ini. Walidzalika, maka dengan sebab itulah, karena sebab itulah, fa innahu lamma matat almar'atu allati kanat taqumul masjidah, maka sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang wanita meninggal dunia, yang wanita tersebut sering membersihkan masjid, walam yukhbiruhu, dan para sahabat tidak memberi kabar kepada Nabi tentang wafatnya perempuan tersebut, illa ba'da dafniha, kecuali setelah dikuburkannya itu wanita, ta'athara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terpengaruh dengan wafatnya wanita tersebut. Waqala,
Dan beliau berkata kepada para sahabatnya, halla adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kata Nabi, fadhahaba ila qabriha wa shalla 'alaiha. Lalu Rasulullah SAW pergi ke kuburan wanita tersebut dan sholat di atas kuburannya. Allah. Wa kana hunaka rajulun makhsusun yatawalla tabkhiral masjidi. Dan di situ ada seorang laki-laki tertentu yang mengurus bagian apa namanya mewangikan masjid, itu bakar kemenyan untuk masjid, mewangikan masjid dengan kemenyan. Tabkhir itu dengan bukhur, ya, dengan bukhur. Ada sahabat yang khusus, salah seorang sahabat yang mengurus urusan masalah kewangian masjid dengan bukhur, tabkhir itu. Wa huwa Naimul Mujmir, Naim al-Mujmir. Dan sahabat tersebut namanya Sayyidina Naim al-Mujmir. Mujmir itu yang tukang bakar kemenyan, ya, yang tukang bakar kemenyan, al-Mujmir. Wa sumya bil Mujmir, dan dia dinamai dengan nama al-Mujmir nisbatan ila hadil wadifati. Itu karena nisbat kepada kerjaan ini, kerjaan bakar kemenyan, ya. Walaysa hadza khassan bi masjidihi. Ini tidak khusus di masjidnya saja. Bal kana yahutsu ala dzalika biwajhin amin. Bahkan terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para sahabatnya untuk melakukan hal itu dengan dengan jalan yang umum. Maksudnya artinya dengan perintahan yang umum, bukan hanya masjid saja, di rumah bakar kemenyan, diwangikan, kan? Di mana saja diwangikan, tempat-tempat diwangikan selalu. Itulah kehidupan Nabi dan para sahabatnya begitu. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana para sahabat selalu rapi, para sahabat selalu indah, para sahabat selalu bersih, para sahabat selalu wangi, itu kan? Masya Allah. Bersih rumahnya sahabat itu, di dalamnya, di halamannya, Masya Allah, masjid-masjidnya, di kamarnya. Kenapa? Semua karena ajaran Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada santri lak-lak-lek-lek, bau dahdir, itu kan ini ajaran siapa? Dia tidak pernah baca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kehidupannya, ya, perhatiannya kepada kebersihan rumahnya, bukan cuma kebersihan pakaiannya, keindahannya, kerapihannya, kewangiannya, badannya, rumahnya, halaman rumahnya, masjidnya, kan begitu. Faqaja fil hadits, dan telah datang di dalam hadis. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami semua bibina masajidi, untuk membangun masjid-masjid fidduri, di tengah-tengah perumahan masyarakat. Wa amarana an nadzifa, dan Nabi memerintahkan kepada kami agar kami membersihkannya. Insyaallah. Membersihkan masjid-masjid yang ada di tengah-tengah rumah-rumah masyarakat. Wa fi riwayatin wa an nutayyibaha, dan dalam riwayat lain ditambahin Nabi mengatakan, dan para sahabat mengatakan,
dan kami juga diperintahkan untuk mewangikannya, bukan cuma membersihkannya tapi juga mewangikannya. Jadi masjid-masjid itu selalu wangi. Ya. Wa amara antakuna al-matahiru yani amakina qada'il hajati ala abwabiha hatta la yuwassikha an-nasu al-masajida. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwasanya tempat-tempat qada hajat, ya, tempat kencing itu ada di sebelah pintu-pintu masjid. Jadi jangan di depan, jangan di pinggir, agar ada di pintu-pintu masjid, sehingga orang-orang tidak mengotori masjid. Wa nahar rajula an yatanakhama fil masjid. Dan Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mendahak di masjid. Ya. Wa akhbara anna tadhifal masjidi atta minal qadati wa hiya asgharu shay'in yumkinu an yutasawwara minal wasakhi fihi ajrun kabirun. Wa akhbara anna ta'dhifal masjidi, kan, hatta minal qadati fihi ajrun kabirun, gitu. Asalnya begitu. Wahia, kan ini syarahnya. Wa akhbara anna ta'dhifal masjidi hatta minal qadati fihi ajrun kabirun. Dan Nabi mengkabarkan bahwasanya membersihkan masjid hatta dari kotoran yang paling kecil sekali. Ya, kotoran yang paling kecil sekali, umpamanya ada kotoran, ada remeh, umpamanya bekas makan kecil sekali itu kan. Nah, di situ ada pahala yang sangat besar, yakni dalam membersihkan dari kotoran yang paling kecil itu ada pahala yang sangat besar. Qadat itu adalah kotoran yang paling kecil, kan. Masya Allah, perkara yang paling kecil yang mungkin digambarkan ya, seperti apa gitu, pokoknya yang paling kecil saja, kan. Suratuhu syarifu, sautuhu syarifu atau sautuhu syarifi, sama dua-duanya. Sautuhu syarifu, yang akan dibicarakan di depan ini adalah suaranya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nabi itu kan suaranya mulia, nabinya mulia. Asyarifu jadi sifat saut boleh, jadi sifat dari domirnya juga boleh. Karena sautuhu Sallallahu Alaihi Wasallam hasanan, terbukti suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam indah. Faqad akhbarana Anasun an dzalika, sungguh telah mengabarkan kepada kami, kata para sahabat Sayyidina Anas, tentang itu, tentang suara indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Sayyidina Anas, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sauti. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali indah wajahnya dan indah suaranya. Semua nabi begitu, ya, semua nabi begitu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan terbukti nabi kalian, kata nabi kita kepada para sahabat. Langi. Faqala tadi. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sauti. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali indah wajahnya, indah suaranya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan terbukti nabi kalian adalah nabi yang paling indah wajahnya dan nabi yang paling indah suaranya di antara semua nabi yang 124.000 nabi. Allah. Faqala, nabi sendiri yang mengatakan tahaddusan bin ni'mah, ya, tahaddus bin ni'mah. Karena diperintah oleh Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nabi mengatakan tahaddusan bin ni'mah. Wa qala al-Barra bin Azib, dan telah berkata seorang sahabat Nabi Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu an, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya'i wat-tini waz-zaitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan dalam salat Isya surat At-Tin waz-Zaitun, Wat-Tini waz-Zaitun, Wat-Tini waz-Zaitun. Falam asma' sautan ahsana minhu, maka saya tidak mendengar suara yang paling indah daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Jubair bin Mut'im, dan telah berkata sahabat Nabi Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, kana sallallahu alaihi wasallam hasanan naghmati, telah terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah langgamnya. Wa kana fi sautihi sahal, wa kana fi sautihi sahalun, di dalam suaranya itu ada serak-serak basah, dengan istilah kita. Kama taqulu Ummu Ma'badin, seperti yang dikatakan oleh Ummu Ma'bad. Wasahal, sahal itu dalam lughah bi fathis shadi wal hai, dengan difatahkan shadnya dan hanya, kalbah hati, sama seperti bahah. Yakuna hada sauti, itu jadi suara nate namanya apa namanya ya, jadi runcing suara nate gitu kan. Yakuna hada sauti, seket gitu kan suara. Wa kana fi sautihi quwwatun, dan terbukti dalam suaranya itu ada kekuatan, kuat suaranya, bihaitsu yablughu ma la yablughu sautu ghairihi, sekiranya bisa sampai suara beliau kepada apa yang suara yang lain tidak bisa sampai kepadanya. Wa wasafahul Barra'u, dan Sayyidina Barra mensifati suara Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau berkata, khotobana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, hatta asma'a al-awatiqa fi khudurihinna, sehingga suaranya itu sehingga beliau Nabi memberikan pendengaran gitu kan, memberikan pendengaran kepada budak-budak wanita yang ada di ini, di ruangan-ruangannya, ruangan-ruangan khusus untuk perempuan, khudur, ya, yang ada di ruangan-ruangan wanita, ruangan-ruangan mereka. Dari masjid kedengaran, dari masjid ke rumah-rumah, ya, sehingga wanita-wanita budak itu yang ada di rumah-rumah, ya, mereka pada mendengarnya. Waqalat Ummu Hani, dan telah berkata Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kunna nasma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil laili 'indal Ka'bati wa ana 'ala 'arishi. Terbukti kami, ya, mendengar bacaan Qur'annya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah malam di Ka'bah. Beliau bacanya di Ka'bah sementara saya ada di saung saya. Saya ada di gubuk saya, Nabi ada di mana? Ada di Ka'bah. Kedengaran ke sini. Allah, Allah. Tapi ente ceceluwengan, Jang.
Kada bisa dianggap ceceluwengan. Tidak ceceluwengan. Kamalu khalqil qalbil muhammadiyyi, kesempurnaan penciptaan hati, ya, hati kemuhammadan, yakni hatinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa khairul qulubi. Sesungguhnya hatinya junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati. Wa ausa'uha, dan seluas-luasnya hati, wa aqwaha, dan sekuat-kuatnya hati, wa atqaha, dan setakwa-takwanya hati, wa anqaha, dan sesuci-sucinya hati, wa aliyanah, dan selembek-lembeknya hati, wa araqqaha, dan lembut-lembutnya hati. Wa huwa al-qalbul wa'i. Ya, hati Nabi itu adalah hati yang wa'i, ya. Yang wa'i. Yang wa'i itu apa? Yang mampu menerima, memahami, dengan wa'i itu. Memahami. Al-yaqdhanu, yang selalu terjaga, bangun hati Nabi, selalu bangun. Al-fayyad bi anwaril imanil Qur'an, yang melimpah dengan cahaya iman dan cahaya Quran. Wa khairul qulubi qalbuhu syarifu sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya hati adalah hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qalbuhu syarifi sallallahu alaihi wasallam. Ya fi musnad Ibnu Ahmad, telah datang dalam musnadnya Imam Ahmad, wa ghairihi, dan selainnya, an Ibnu Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala nadhara fi qulubil ibadi, Allah memandang pada hati-hati semua hamba-hamba, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadi, maka Allah Ta'ala menemukan hatinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya hatinya semua hamba-hamba. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilihnya, memilih hati Kangjeng Nabi bagi dirinya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Wabta'athahu birisalatihi, dan Allah mengutusnya dengan risalahnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi, lalu Allah memandang di hati-hatinya semua hamba-hambanya, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi, maka Allah menemukan semua hati-hati para sahabatnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah temukan sebaik-baiknya hati-hatinya semua hamba-hamba Allah. Faja'alahum uzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan para sahabatnya menjadi menteri-menterinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna an dinihi, yang mana mereka berperang kan demi membela agamanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarahul muslimuna hasanan, maka apapun yang dilihat oleh muslimin itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka di sisi Allah pun juga itu baik. Wa marahul muslimuna sayyan, dan apapun yang dilihat, yang dipandang oleh muslimin itu jelek, fahuwa indallahi sayyi'un, maka itu di sisi Allah pun juga jelek. Wa kama anna qalbahu syarifu atau syarifi sallallahu alaihi wasallam wa azkal qulubi wa atharuha,
Dan sebagaimana sesungguhnya hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu adalah sesuci-sucinya hati, ya. Faqad syaqqa sadruhu syarifu. Maka sungguh telah dibelah dadanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia mundu sigharihi, di masa kecilnya. Wa astukhrija min qalbihi hadu syaitani, dan dikeluarkan dari dalam hatinya bagian syaitan. Apa bagian syaitan? Ada bagian syaitan. Kama rawa Muslimun wa ghairuhu, seperti mana Imam Muslim telah meriwayatkan dan selainnya juga telah meriwayatkan an Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu mal ghilman, datang kepada Nabi siapa? Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sedang bermain beserta anak-anak yang lainnya. Fakhadahu, lalu malaikat Jibril itu membawanya, fasara'ahu, lalu dibentangkannya Nabi itu, dibaringkan, ya, dibaringkan Nabi, dibentangkan, ya, ditangkarak, ditangkarakeun cenah. Fasyaqa an qalbihi, lalu malaikat Jibril membelah dadanya. Fasakhrajal qalba, lalu malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Kangjeng Nabi. Fasakhraja minhu 'alaqatan, ulqatan, ya, ulqah. Lalu malaikat Jibril mengeluarkan segumpal itu daging. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, hadza hadu syaitani minka, ini adalah bagian syaitan daripadamu. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin, lalu malaikat Jibril membasuh hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam wadah daripada emas, wadahnya dengan air Zam-Zam, air Zam-Zam. Tsumma la'amahu, lalu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam merapatkan kembali, tempelkan, merapatkan kembali. Tsumma adahu fi makanihi, lalu mengembalikan lagi malaikat Jibril kepada hati tersebut di tempatnya. Waja'al gilmanu yas'auna ila ummihi, lalu anak-anak yang bermain bersama Nabi, mereka berjalan kepada ibunya, yaitu ibuna Kangjeng Nabi, yakni ila dhirihi, yakni dhirahu, yaitu yang menyusui Nabi, murdi'atahu, yaitu yang menyusui Nabi, yakni Siti Halimah As-Sa'diyah. Ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diurus oleh Siti Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Faqalu, lalu anak-anak tersebut berkata kepada Siti Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh. Fasaqbaluhu, lalu mereka semuanya ahli kampung Bani Sa'ad semuanya pada menyambutnya semuanya. Wawa muntaqi'ul launi, sembari Nabi berubah wajahnya, ay mutaghayyirul launi, yani berubah wajahnya. Qala Anas, kalau berkata Sayyidina Anas, wa qad kuntu ara athara dzalikal maqiti fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya melihat bekas jahitan di dadanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza syaqqu li sadri syarifi, dan pembedahan ini, ya, pembedahan terhadap dada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, qad hasalallahu sallallahu alaihi wasallam awwala marratin, itu terjadi kepada Nabi, ya, pertama kali, wa huwa shaghirus sinni,
di mana Nabi masih kecil usianya, Indah Halimata di Sayyidatuna Halimah ketika diurus oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Wa amal marratu tsaniyatu, dan adapun yang kedua kalinya itu dibedah itu faqad syukka sadruhu syarifi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah dibedah dadanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, wa huwa ibnu asyara sinina, di mana Nabi berada dalam usia 10 tahun. Wal hikmatu fihi, dan bahwasanya hikmahnya di dalam pembedahan tersebut, innal asyara qaribun min sinni taklifi, sesungguhnya umur 10 tahun itu adalah umur yang dekat daripada umur taklif. Umur taklif kan 15 tahun. Fa syuqa qalbuhu sallallahu alaihi wasallam, maka dibedah hatinya sallallahu alaihi wasallam, wa quddisa, dan disucikan, hatta la yaltabisa bi syai'in mimma yu'abu 'ala rijali, sehingga tidak keliru ya dengan sesuatu apapun yang ini menjadi aib bagi para laki-laki. Wa amal marratu salisatu, dan adapun ketiga kalinya, faqad syuqa sadruhu syarifi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah dibedah dadanya Kangjeng Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inda maji'i Jibril alaihi salam, ketika datang malaikat Jibril alaihi salam bil wahyi, dengan membawa wahyu ilai kepadanya, hina nubbi'a, ketika diangkat menjadi nabi. Wal hikmatu fi hadza syaqi, dan hikmahnya pada pembedahan ini, kama afadahul muhaqqiquna, seperti mana para ulama ahli tahqiq telah memberikan faidah, huwa az-ziyadatu fi ikramihi, pembedahan tersebut adalah untuk menambah kemuliaannya Kangjeng Nabi, wa imdadihi, dan imdadnya Kangjeng Nabi, pertolongan-pertolongan dari Allah untuk Kangjeng Nabi itu imdad ya, atau madad, wa taqwiyatihi, dan untuk menguatkannya Kangjeng Nabi, wa idadihi, dan mempersiapkan Nabi, liyal taqiya ma yuha ilaihi, ya mempersiapkan untuk nanti bisa bertemu dengan segala hal yang diwahyukan kepadanya. Ya. Biqalbin qawin, dengan hati yang kuat, fi akmalil ahwali, dalam situasi kondisi yang paling sempurna, al-qudsiyatil mardiyati, situasi kondisi yang suci yang diridhai. Wa amal marratur rabi'atu, dan adapun keempat kalinya, faqad syuqa sadruhu syarifi atau syarifu, maka sungguh telah dibedah dadanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Lailatul Isra'i, di malam Isra. Kama warada fi sahihaini, seperti yang telah datang hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Wal hikmatu fi hadza syaqi, bahwasanya hikmahnya pada pembedahan yang ini, yang keempat, kama afadahul arifuna, seperti yang telah difaidahkan oleh para aulia-aulia arifin, huwa az-ziyadatu fi ikramihi sallallahu alaihi wasallam wa i'dhamihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menambah kemuliaan Kangjeng Nabi, keagungan Kangjeng Nabi, dan wa ziyadatu fi imdadihi wa idadihi, dan menambah juga dalam imdadnya dari Allah kepada Kangjeng Nabi, dan juga wa idadihi, dalam mempersiapkannya Kangjeng Nabi, li ta'ahubi, kan, lil wukufi, untuk bersiap-siap duduk baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala, yaitu di waktu mi'raj, wa munajatihi, dan
untuk munajat kepada Allah wa musyahadatil anwari wal asrari, dan menyaksikan berbagai cahaya dan rahasia-rahasia ilahi wa tajalliyatil jamali wal jalali, dan juga penampakan-penampakan keagungan dan kegagahan. Allah Allah. Wa qala al-Hafidz al-Qustullani aydan. Dan telah berkata Al-Hafidz al-Qustullani, berkata lagi, kan? Al-Hafidz al-Qustullani, "Tsumma inna jami'a ma warada min syaqqis sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dzalika min al-umuri al-khariqatil 'adati." Lanjut kata beliau, lalu sesungguhnya semua hadis yang datang tentang membedah pembedahan dada Nabi dan tentang dikeluarkannya hati Nabi dan yang lain-lainnya daripada minal umuril khariqati lil adati, daripada perkara-perkara yang membedah adat, yang khawarik lil adat, mimma yajibu taslimu lahu, adalah termasuk kepada masalah ya perkara yang mana kita wajib taslim kepadanya, duna ta'arudi li sarfihi, tidak boleh kita menentang, ya. Li sarfihi an haqiqatihi. Boleh kita tanpa ada tanpa ada pembelokan makna daripada hakikatnya. Tidak boleh dimaknai dengan makna majazi, ya, bahwa ini dibedah ini umpamanya sebetulnya bukan dibedah dadanya, itu mah bahasa majazi saja. Bukan, ini adalah betul-betul dibedah dadanya, betul-betul dikeluarkan hatinya, betul-betul dibersihkan hatinya, ya. Allah li solahiyatil qudrati, karena kepantasannya kekuasaan Allah. Fala yastahilu syai'un min dzalika, maka tidak ada yang mustahil, ya, satu perkara pun bagi Allah dari itu semua. Wa qala aidan, dan telah berkata lagi al-Imam Qustullani, katanya qala Suyuti, telah berkata al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma waqa'a min ba'di jahalatil asri min inkari dzalika, dan apapun dan apa-apa yang terjadi daripada sebahagian orang-orang yang bodoh di masa ini, ya, min inkari dzalika, daripada mengingkari itu, yaitu mengingkari bahwa Nabi dibedah dadanya, ya, dengan bedah-bedah betul-betul fisiknya dibedah, itu kan, sampai 4 kali seperti itu. Ada yang mengingkari daripada orang-orang bodoh di masa ini, kata Imam Suyuti. Wa hamlihi alal amril ma'nawi, lalu dimungkinkan dibawa, ya, itu dibedahnya itu kepada urusan ma'nawi, ya. Wa ilzami qailihi, dan menetapkan
kepada yang berbicaranya, al-qaula kepada ucapan, biqalbil haqaiqi dengan hati haqaiq, hati hakikat. Ini bukan hati biasa jasad, bukan. Ini adalah hati hakikat. Fahuwa jahlun sharihun. Itu adalah kebodohan yang nyata. Wa khatu'un qabihun. Dan juga kesalahan yang buruk. Nasya'a min khidlanillahi ta'ala lahum, yang tumbuh itu kebodohan dan kesalahan yang buruk itu dari penghinaannya Allah Ta'ala kepada mereka. Wa uqufihim alal ulumil falsafiyati, dan menetapnya mereka pada ilmu-ilmu filsafat. Ini orang ngaji filsafat tanpa bimbingan ahli ilmu, bimbingan ulama, ya begitu. Akhirnya memaknai hadis dia dengan otaknya pribadi. Wa bu'dihim, dan jauhnya mereka an daqaiqis sunnati, daripada sunnah-sunnah yang lembut. Jadi dari lembut-lembutnya sunnah. Jadi sunnah-sunnah yang lembut. Wa qad a'tallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepada Rasulnya, yakni Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqadhatal qalbi, bangunnya hati, bahwa fi tawajjuhin ilallahi ta'ala wa wa'yin anhu, maka itu hati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ada di dalam menghadap kepada Allah Ta'ala, dan juga memahami apa-apa yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah daimaini, selamanya, dua-duanya begitu. Hatinya selalu hidup, selalu tawajuh hatinya, dan selalu memahami apa yang datang dari Allah. Daimaini itu yaitu kepada tawajuhnya hati dan kepada memahaminya hati. Ya, tawajuhnya hati Nabi dan memahaminya hati Nabi kepada segala yang datang dari Allah Ta'ala. Ini daimaini itu. La ta'tarihi ghaflatun. Tidak ada lupa yang menimpa hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatru ala qalbihi syaibatu naumin. Dan juga tidak datang kepada hatinya Nabi aibnya tidur. Walidha kanat ru'yahu al-manamiyatu, dan walidha, oleh sebab inilah maka terbukti penglihatan Nabi yang bangsa tidur, yang disebut mimpinya Nabi, min jumlati turukil wahyi wa anwa'ihi, dari jumlah dan jalan-jalan wahyu dan dari jumlah warna-warnanya wahyu Allah. Kama anna naumahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sesungguhnya tidurnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanqudu wudu'ahu, tidak membatalkan wudunya. Tidurnya tidak membatalkan wudunya. Wa qad thabata dzalika bil hadits shihhati, sungguh telah tetap itu yang diceritakan barusan di dalam dengan hadis-hadis yang sahih. Fa fi sahih Bukhari, maka di dalam hadis sahih Bukhari wa ghairihi, dan selainnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, fi hadis qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili, di dalam hadis
qiyamul lailnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, itu telah berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum salat witir? Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, tu wahai Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Ya, hatiku tidak tidur. Ya, makanya tidak batal wudunya. Warawal Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Jabir, Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis dari Sayyidina Jabir, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sayyidina Jabir, ja'at malaikatu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat datang kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun, ya, di mana Kangjeng Nabi dalam keadaan tidur. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami, yakni telah keluar dari rumahnya Kangjeng Nabi, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Kharaja itu kharaja min baitihi alaina, gitu. Telah keluar kepada kami Rasulullah sallallahu dari rumahnya. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu fil manami, sungguh saya telah melihat di dalam tidur, ka'anna Jibril 'inda ra'si, laksana sesungguhnya malaikat Jibril ada di dekat kepalaku. Wa Mikailu 'inda rijli, dan malaikat Mikail ada di dekat kakiku. Faqala ba'duhum, lalu berkata sebagian dari malaikat kepada sebagiannya lagi, innahu naim. Kata sebagian malaikat kepada sebagian, sesungguhnya ini Kangjeng Nabi ini tidur. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian malaikat lagi, ya, kepada sebagian malaikat lagi, innal aina naimatun wal qalbu yaqdun, sesungguhnya matanya memang tidur tapi hatinya tidak tidur, ya, hatinya bangun. Faqalu, lalu berkata para malaikat, inna li sahibikum hadza mathala, kepada malaikat lagi, inna li sahibikum hadza mathala, sesungguhnya ini sahabat kalian ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya al-mathalul a'la, ya, ini punya suri toladan yang sangat agung sekali, ya, perumpamaan yang sangat, ya, suri toladan maksudnya, perumpamaan yang sangat, ya, mulia sekali. Qala fadribu lahu mathala, lalu berkata salah seorangnya, coba bagaimana, contohkan, ya, oleh kalian, ya. Faqalu, maka berkata para sebagian malaikat, begini contohnya, masaluhu, ini perumpamaan Kangjeng Nabi ini, kamatsali rajulin, seperti seorang laki-laki banadaron yang membangun rumah, wa ja'ala fiha ma'dubatan, lalu dia menjadikan di rumahnya itu bikin pesta makan-makan, wa ba'atsa da'iyan, lalu dia mengutus seorang yang mengundang kepada yang lainnya. Faman ajabat da'iya, maka barang siapa orang yang mengabulkan undangannya orang yang mengundang, dakhalat dara, maka dia pasti masuk rumah. Wa akala minal ma'dubati, dan dia pasti makan daripada
pesta makanan tersebut. Wa man lam yujib ad-da'iya, dan barang siapa orang yang tidak mengabulkan, tidak menjawab orang yang ngundang, ya ini tidak mengabulkan undangannya orang yang ngundang, lam yadkhul ad-dar, maka dia pasti tidak akan masuk rumah. Walam ya'kul minal ma'dubati, dan dia tidak akan makan daripada pesta makanan tersebut. Faqalu, ya. Lalu berkata lagi itu sebagian para malaikat, awiluha lahu yafqahha. Awiluha, coba takwilkan oleh kalian, takwilkan itu oleh kalian, ya. Itu ma'dubah itu apa, ya? Takwilkan. Agar beliau mengerti kepada takwilan tersebut. Ayafhamha, agar faham. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian malaikat, ya, innahu naim, sesungguhnya ini Kangjeng Nabi ini tidur. Waqala ba'duhum, dan berkata lagi sebagian malaikat lagi, innal aina naimatun wal qalbu yaqdan, sesungguhnya matanya tidur tapi hatinya bangun. Faqalu, maka berkata itu para malaikat, faddaru al jannatu, perumpamaan tadi rumah itu adalah surga. Wadda'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengajak untuk masuk rumah ke pesta itu, pesta makanan itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Maka barang siapa orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah. Waman asa Muhammadan faqad asallaha, dan barang siapa orang yang maksiat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia maksiat kepada Allah. Al-Hadits. Wa fi Sunanid Darimi, dan di dalam hadis kitab Sunan Ad-Darimi, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi didatangi, yaitu didatangi para malaikat. Faqila lahu, lalu ditanya Kangjeng Nabi oleh malaikat, litanam ainuka walitasma udhunuka waliyaqil qalbuka, tidurlah matamu, mendengarlah telingamu, dan ingatlah hatimu. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanamat ainaya, maka tidurlah kedua mataku. Wasami'at udhunaya, dan mendengarlah kedua telingaku. Waqala qalbi, dan ingat hatiku. Faqilali, lalu diceritakan kepadaku, sayyidun banadaran, seorang majikan membangun rumah, fasona'a ma'dubatan, lalu dia bikin pesta makanan, wa arsala da'yan, lalu dia mengutus seorang yang mengundang kepada yang lainnya. Faman ajabad da'iya, maka barang siapa orang yang menjawab yang mengundang, yaitu mengabulkan undangannya yang mengundang, dakhalad dara, maka pasti dia masuk rumah. Wa akala minal ma'dubati, dan dia makan daripada pesta makanan. Wa radiya anhu sayyidu, dan majikannya itu ridha kepadanya.
Wa man lam yujib ad-da'iya, dan barang siapa orang yang tidak mengabulkan undangannya orang yang undang tersebut, lam yadkhul, maka dia tidak akan masuk ke ad-daro, kepada rumah, walam yat'am, dan dia tidak akan makan minal ma'dubati, daripada pesta makanan. Wa sakhita alaihi sayyidu, dan majikannya marah kepadanya. Qala, berkata itu yang berkata, itu malaikat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu as-sayyid, Allah itu adalah as-sayyid, majikan, wa Muhammadun, dan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ad-da'i, adalah yang mengundang. Wadaru, rumah itu, al-islamu, adalah agama Islam. Wal ma'dubatu, dan pesta makanan itu, al-jannatu, adalah surga. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti kitab. Sempat mana kade? Tong hes. Duduk-duduk. Sempat mana ya? Sempat mana ya? Halaman 86. Apa? Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala al-muallif, telah berkata muallif dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tasahha, faham-faham yang harus dibenarkan. Beliau berkata, maqamul khaliqi wa maqamul makhluqi, kedudukan sang pencipta dan kedudukan yang diciptakan, makhluk, yaitu makhluk. Innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluqi huwa al-haddul fasilu bainal kufri wal imani. Sesungguhnya perbedaan antara makom sang khalik dan makom makhluk, kedudukan sang khalik dan kedudukan makhluk, itu adalah batasan yang memisahkan antara kufur dan iman. Wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara wal iyadzu billah, dan kami mengiktikadkan, ya, sesungguhnya orang yang mencampur adukan antara dua kedudukan tersebut, maka sungguh dia telah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Wa likulli maqamin huququhu al-khassah, dan bagi setiap kedudukan itu ada hak-hak tertentu. Walakinna hunaka umuran taridu fi hadzal babi, namun di sana ada perkara-perkara yang datang di dalam bab ini, wa khususan fima yata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dan khususnya di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khasaisihi, dan dengan keistimewaan Kangjeng Nabi, allati tumayyizuhu an ghairihi, yang membedakan Nabi dari selainnya, minal basyari, daripada manusia, wa tarfa'uhu alaihim, dan yang mengangkat kepada Nabi di atas semua manusia, yakni yang mengangkat itu keistimewaannya kepada Nabi di atas semua manusia. Hadhil umuru, perkara-perkara ini, qad tashtabihu ala ba'din nasi, terkadang ini bisa keliru kepada sebagian manusia, liqasri uqulihim, karena kepicikan akalnya, wa dha'fi tafkirihim, dan lemah pemikirannya, lemah daya fikirnya, wa dhiki nadharihim, dan juga sempit pandangannya, wa su'i fahmihim, dan juga buruk dalam pemahamannya. Fayubadiruna ilal hukmi bil kufri, maka mereka terburu-buru dan kepada menghakimi kufur, ya, ala ashabiha, kepada pemilik-pemilik pemikiran itu, langsung dihukumi kufur, kan? Ini terjadi. Wa ikhrajihim an dairatil islami, dan mengeluarkannya mereka yang memiliki
pemikiran tersebut dikeluarkan oleh mereka daripada daerah Islam, dhannan minhum, karena ada sangkaan dari mereka, anna fi dzalika takhlitan bainal maqamil khaliq wal makhluk, sesungguhnya di dalam pemikiran itu ada percampur bauran antara kedudukan sang khaliq dan makhluk. Allah. Wa raf'an li maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyati, dan mengangkat kedudukan Kangjeng Nabi kepada kedudukan ketuhanan. Ini sangkaan mereka yang picik tadi ya, akalnya yang lemah, pemikirannya yang picik, pandangannya yang jelek, pemahamannya. Terkadang ada yang seperti itu, seperti sekarang gampang sebut musyrik, minta kepada wali musyrik gitu kan. Itu kan itu. Nah ini yang akan kita bahas nanti. Wa innana nabra'u ilallahi subhanahu wa ta'ala min dzalika, sesungguhnya kita semua semua membebaskan diri kepada Allah Ta'ala daripada hal itu. Kami tidak seperti itu kok, kan? Kami tidak seperti itu. Wa innana bi fadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala, dan sesungguhnya kami ahli sunnah wal jamaah semuanya dengan karunia Allah Ta'ala kami tahu apa yang wajib kepada Allah, yakni yang wajib di haknya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Wa ma yajibu li rasulihi, dan apa yang wajib di haknya Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'rifu ma huwa mahdu haqqin lillahi ta'ala, dan kami semua tahu apa yang merupakan hak Allah, murni hak Allah. Wa ma huwa mahdu haqqin li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang merupakan hak Rasul yang murni, hak Rasul murni itu kan, min ghairi ghuluwin, tanpa berlebihan, wala itra'in, dan tanpa pujian-pujian yasilu ila haddin yasifu ila haddi wasfihi bi khasaisir rububiyyati, yang sampai pujian ini kepada batasan mensifati Nabi dengan keistimewaan ketuhanan, kapangeranan, kerobban, wal uluhiyati, dan keilahan, minal ata'i, seperti daripada seperti al-man'i itu kan, apa, menolak, wal ata'i, memberi, wan naf'i, dan juga memberi manfaat, wad dharri, dan memberi madarat, dan al istiqlali, yang mandiri. Tidak, yang mandiri. Dunallahi ta'ala, tanpa Allah Ta'ala, tidak. Wa sultatil kamilati, dan juga kepangeranan yang sempurna, penguasaan yang sempurna, wal haimanati asyamilati, pemantauan yang menyeluruh, yang mengurung segala sesuatu, pengawasan, haimanah, pengawasan yang mengurung kepada segala sesuatu, wal khalqi, dan menciptakan, wal mulki, dan kerajaan, termasuk wal milki juga, dan kepemilikan, kan, memiliki, wa tadbiri, dan pengaturan, wa tafarrudi bil kamali, dan juga mandiri dengan kesempurnaan, wal jalali, dan dengan
keagungan, wa taqdisi dan dengan kesucian, wa tafarrudi bil ibadati kan, dan juga menyendiri dengan diibadahi kan, bi mukhtalafi anwa'iha dengan segala bentuk macam-macamnya, wa ahwaliha wa maratibiha dan segala situasinya dan martabat, segala martabat-martabatnya tidak. Nah, tidak sampai seperti itu, tidak. Ya. Alhamdulillah, ya kita semua, alhamdulillah kita semua tahu kepada apa yang wajib adanya di Allah, apa yang wajib adanya di Rasul. Ya, mana hak Allah murni, mana hak Rasul murni, yang murni hak Rasul. Tanpa kita ada berlebihan, tanpa kita dalam pujian-pujian kepada Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai kepada mensifati Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan, tidak. Ya, seperti umpamanya dianggap Nabi memberi, gitu kan? Nabi menolak, Nabi memberi manfaat, Nabi memberi madarat, Nabi enggak. Tidak. Amal ghuluwu, adapun berlebihan, alladzi yakni at-taghali fi mahabbatihi, yaitu alladzi yu'na at-taghali fi mahabbatihi, yang dimaksud at-taghali tergila-gila, itu kan enak tuh mengartiannya, taghali itu. At-taghali tergila-gila fi mahabbatihi, di dalam kecintaannya kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atihi, dalam taat dan di dalam taat kepada beliau, wa ta'alluqi bihi, dan berkaitan ya kepada beliau, ta'alluq kepada beliau. Fahada mahbubun wa matlubun, maka ini dicintai dalam agama, dicintai oleh Allah, wa matlubun, dan ini diperintahkan oleh Allah, tergila-gila dan oleh Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencintai Nabi, tergila-gila dalam mentaati ya aturan-aturan Nabi ya. Ini perkara yang mahbub, yang dicintai, perkara yang matlub, yang diperintahkan, kama jaa fil hadithi, seperti yang telah datang di dalam hadis. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tutruni, kalian jangan memuji-mujiku, kama atrat, seperti memuji-mujinya an-nasara, kaum Nasrani, ibna Maryam, kepada ibnu Maryam, kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Ini malah suka dijadikan hadis, jangan memuji-muji Nabi berlebihan. Hadisnya ini ya, dia salah menerapkan ya, hadisnya. Ya, ini salah memaknai. Dia salah memaknai. Dia memakaikan kutang kepada laki-laki. Justru hadis ini memerintahkan agar kita memuji-muji kepada Kangjeng Nabi dengan sebetul-betulnya. Mana hadisnya? Ya ini hadisnya. Malah ini hadisnya dipakai dalil oleh mereka, jangan memuji-muji Nabi. Ya. Nanti kita diserupakan kepada Nasrani, seperti Nasrani memuji-muji
Siti Maryam. Kenapa? Nabi sendiri yang melarang. La tutruni, kalian jangan memuji-mujiku kama atrat an-nasara, seperti telah memuji-muji kaum Nasrani Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam kepada Ibnu Maryam. Tuh jangan tuh. Kan kaum Nasrani suka memuji-muji Nabi Isa. Jadi kita jangan memuji-muji Kangjeng Nabi. Jadi kalau memuji-muji Kangjeng Nabi, kita digolongkan kepada golongan Nasrani. Karena ada hadis lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum termasuk golongan tersebut. Ini namanya galham, gagal faham. Apa? Galham. Ini namanya gagal faham. Padahal hadis ini maknanya begini. Wal maknanya begini, anna itra'ahu, sesungguhnya memuji-muji Nabi, wattaghaliya fihi, dan tergila-gila kan pada Kangjeng Nabi, yakni wasana'a alaihi, dan juga sama ya, memuji Kangjeng Nabi bima siwa dzalika, dengan ya, pujian-pujian selain itu. Mana yang selain itu? Yaitu selain yang dipujikan oleh kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Ya. Yang mana kaum Nasrani memuji Nabi Isa itu ya, dengan menyebut Nabi Isa putra Allah. Nabi Isa itu anak Allah ya. Nabi Isa itu Tuhan. Nah, Allah memuji-muji Nabi dan ya, tergila-gila pada Nabi dengan pujian-pujian selain yang dipujikan oleh kaum Kristiani kepada Nabi Isa, huwa mahmud, itu terpuji malah. Itu terpuji. Ya. Walau kana ma'nahu ghaira dzalika, kalau makna hadis tersebut itu bukan begitu, bukan apa yang barusan dikatakan oleh Buya begitu, lakanal muradu huwa nahyu an itra'ihi wa madhihi aslan, maka berarti maknanya yang dimaksud itu adalah dilarang memuji-muji Kangjeng Nabi sama sekali, itu kan. Paham? Wa ma'lumun, dan sudah maklum, anna hadza la yaquluhu ajhalu jahili, sesungguhnya pemikiran ini tidak mungkin dikatakan oleh manusia yang paling bodoh sekalipun. Minal fil muslimina, di kalangan umat Islam. Fa inna Allah ta'ala 'azzama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an bi a'la anwa'it ta'zim, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengagungkan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Qur'annya dengan warna pengagungan yang paling tinggi. Fa yajibu alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah Ta'ala wa amara bi ta'zimihi, maka wajib kepada kita semuanya umat Islam mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, dan Allah memerintahkan mengagungkannya. Naam, betul begitu. Yajibu alaina, namun wajib atas kita semuanya umat Islam, alla nasifahu bi syai'in min sifatir rububiyyati, wajib
tidak mensifati Kangjeng Nabi ya, dengan sesuatu ya, daripada sifat-sifat ketuhanan. Ini tidak akan terjadi ya. Wa rahimallahul qail haitsu qala, semoga Allah taala merahmat Al-Imamul Busiri yang berkata, sekiranya beliau berkata begini, da'mad da'atuhu nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi takimi maulaya sar abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Al-Imamul Busiri berkata, madda'athun nasara, tinggalkan oleh kamu ya, apa yang diakui oleh kaum Nasrani di hak Nabi mereka, yaitu Kangjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mana mereka mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai anak Tuhan ya, tinggalkan oleh kamu ya. Jangan ikut-ikutan. Wahkum bima syi'ta ya. Ya, wahkum, silahkan, hakimi saja oleh kamu kan, sesukamu ya. Madhan fihi, pujian-pujian ya, pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahtakimi, dan kamu harus betul-betul di dalam memujinya, harus sungguh-sungguh dalam memujinya ya. Dengan pujian-pujian yang yang rendah, jangan dengan pujian-pujian yang sedikit. Wah, takimi itu pujian-pujian yang sebaik mungkin ya. Takim, sesungguh-sungguhnya di dalam memuji Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa fi ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifatir rububiyyati syai'un minal kufri wal isyraki, maka tidak ada sesuatu pun daripada kekufuran dan kemusyrikan di dalam mengagungkan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan sifat-sifat selain daripada sifat-sifat ketuhanan. Bal dzalika min a'dhamit ta'ati wal qurbati, bahkan ya, mengagungkan Nabi ya, dengan sifat-sifat selain daripada sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keterpujian, sifat-sifat keagungan ya, kesucian, itu termasuk daripada taat yang paling agung ya, termasuk daripada qurbah yang paling agung, yaitu amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung ya, yaitu dengan mengagungkan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat keagungannya, sifat-sifat kesuciannya, keterpujiannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan musyrik, bukan kufur ya, karena tidak mensifati Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan. Wa hakadza kullu man 'azzamahumullahu ta'ala kal anbiya'i wal mursalin. Dan begitu pula semua makhluk, semua orang yang diagungkan oleh Allah Ta'ala seperti para nabi dan para rasul salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, wakal malaikati wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin, dan seperti para malaikat, para siddiqin, para syuhada, para salihin, juga para ulama kan.
Ketika kita memuji-muji ulama, memuji-muji para siddiqin, para syuhada, memuji-muji para wali-wali Allah, ya, dengan pujian-pujian yang memang itu adalah kedudukannya, yang memang itu adalah sifatan-sifatan, kedudukan-kedudukan, anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala sifatkan kepada mereka, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Itu adalah merupakan taat yang paling agung. Kalau kita bisa mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan itu, dan barang siapa orang yang mengagungkan, yang ta'zim kepada syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya, ya, sesungguhnya bahwasanya mengagungkan kepada syiar-syiar Allah itu bagian daripada takwa hati-hatinya. Yakni sesungguhnya hati-hati yang mengagungkan kepada syiar-syiar Allah itu adalah hati-hati yang takwa. Disebut oleh Allah hati yang takwa, yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Itu, dan barang siapa orang yang mengagungkan, ya, perkara-perkara yang dihormat oleh Allah, kehormatan-kehormatan Allah, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Masya Allah, ta'zim kepada apa-apa yang dihormati oleh Allah itu akan mendapatkan yang lebih baik, Masya Allah, daripada Allah baginya di sisi Tuhannya, dan takwanya dicap, dan hatinya dicap oleh Allah hati yang takwa. Wa min dzalika, dan dari itu syiar-syiar Allah dan perkara-perkara yang dihormat oleh Allah, hurumatillah al-Ka'batu al-mu'azzamatu, bahwasanya Ka'bah yang diagungkan itu bagian daripada syiar-syiar Allah. Wal hajarul aswadu, dan hajar aswad juga bagian daripada hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Wa maqamu Ibrahim alaihissalam, dan maqam Ibrahim alaihissalam itu bagian daripada yang diagungkan oleh Allah, syiar-syiar Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya itu Ka'bah, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, ahjarun, adalah batu-batu. Wa amaranallahu ta'ala bita'zimiha, dan Allah telah memerintahkan kita semua agar mengagungkan batu-batu tersebut bitawafi bil baiti, dengan cara tawaf di sekeliling Baitullah, batu itu. Wa masir ruknil yamani, dan mengusap rukun yamani, batu itu juga. Wa takbilil hajaril aswadi, dan mencium hajar aswad, batu itu juga. Wa bis salati khalfal maqami, dan salat di belakang maqam Ibrahim, batu maqam Ibrahim juga. Wa bil wuqufi bidlid du'a indal mustajari, dan dengan duduk diam untuk berdoa di dekat mustajar, batu itu juga. Wababil Ka'bati, dan di dekat pintu Ka'bah, kan, ya, batu Ka'bah juga. Wal multazam, dan juga di dekat multazam itu juga batu. Wa nahnu fi dzalika kullihi, dan kami semua di situ, ya, semuanya, lam na'bud illallah ta'ala, kami tidak menyembah kecuali kepada Allah. Walaupun yang diusap batu, yang dicium
batu, yang dikelilingi batu. Bahkan sholat sujud kepada batu. Kalau sholat di hadapan Hajar Aswad, sholat di hadapan Ka'bah, sholat di belakang makom Ibrahim, berarti sholat di hadapan kita apa? Batu, kan? Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita mengusap batu. Mencium batu. Salat di belakang batu. Masya Allah. Sujud di hadapannya batu. Masya Allah. Allah. Tapi kita menyembah siapa? Menyembah Allah, bukan menyembah batu. Walam na'taqid ta'tsiran li ghairihi, dan kami tidak meyakini, ya, ingat bahwa ada pengaruh bagi selain Allah. Tidak. Ada ta'tsir, wala naf'an wala dharran, dan tidak ada bagi selain Allah kemampuan bisa memberikan manfaat dan madarat. Wala yasbutu syai'un min dzalika li ahadin siwallahi ta'ala, dan tidaklah tetap satupun perkara yang barusan disebutkan tadi, kan, bagi siapapun, ya, selain Allah Ta'ala. Tidak. Ya, taksir semuanya milik Allah. Memberikan manfaat, ya, memberikan madarat, semuanya adalah sifat Allah Ta'ala. Allah, 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 Allah. Insyaallah. Jadi kita sholat kalau disuruh menghadap ke Ka'bah. Waktu sujud, sujudnya ke Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu. Mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Batu. Jadi yang disebut musyrik yang mana? Apakah menciumnya? Apakah mengelilinginya? Apakah ini kepala nonggeng gitu kan kepada makhluk? Apakah apa sih gitu kan? Mengusap, apa yang jadi musyrik itu? Kalau yang disebut musyrik itu adalah dari sisi mencium, kan kita mencium Hajar Aswad, atau malah istri kita dicium juga. Bukan Hajar Aswad saja, pipi Aswad juga, kan? Benar kan? Lalu juga kalau yang disebut musyrik itu mengelilingi selain Allah, kan kita mengelilingi Ka'bah juga mengelilingi batu. Kalau yang disebut musyrik itu karena sujud di hadapan selain Allah, kan kita sujud juga di hadapan kita Ka'bah batu. Sujud juga kalau sholat di belakang makam Ibrahim itu batu. Jadi yang disebut musyrik itu definisinya apa? Apakah hanya sekedar sujud? Hanya sekedar ngusap? Hanya sekedar mencium? Atau apa? Itu kan? Jangan tergesa-gesa Anda menuduh musyrik, kan, kepada orang yang umpamanya sujud, kan, atau orang yang mencium tangan si A dan si B, dan kadang menciumnya sambil kayak sujud ke kaki gitu, kayak sujud gitu kan. Kalau mau bilang haram menurut fikih, benar, haram menurut fikih, kan. Tapi tidak sampai musyrik. Kenapa? Karena ini orang tidak menyembah
orang yang punya kaki ini, tidak menyembah orang yang punya tangan ini, tidak menyembah tangannya juga enggak. Ya, tidak. Kita harus bedakan, ya, mana haram, mana sampai syirik. Jangan sampai dicampur adukan, seolah setiap haram syirik, bahaya itu. Ya. Syirik-syirik, haram-haram, makruh-makruh, jaiz-jaiz, itu sudah ditafsir di dalam ilmu fikih. Nanti di depan akan lebih paham lagi, kan? Tapi jangan sampai nggak ngaji, kan? Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi'.